Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soli dan solihah, berjumpa lagi di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum mulai belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran 5, yaitu tentang cinta Nabi dan Rasul. Kali ini kita akan mempelajari kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam diutus ke negeri yang bernama Armenia. Pada saat itu, para penduduk di sana banyak yang meninggalkan ajaran Nabi sebelumnya dan kembali kepada hal yang menyimpang dengan menyembah patung berhala buatan mereka sendiri. Walaupun Nabi Nuh telah berusaha berdakwah kepada kaumnya dengan penuh kebijaksanaan dan kesabaran, hanya sedikit kaumnya yang mau mengikuti ajakannya. Mereka terdiri dari orang-orang miskin dan lemah, sedangkan orang kaya raya tidak mempercayai Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam sudah berdakwah selama 950 tahun. Harapan Nabi Nuh akan kesadaran kaumnya ternyata semakin hari semakin berkurang. Melihat kesedihan yang dirasakan Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya tidak akan ada seorang daripada kaumnya mengikutimu dan beriman kecuali mereka yang telah mengikutimu dan beriman terlebih dahulu. Maka janganlah engkau bersedih hati karena apa yang mereka perbuat." Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah perahu yang besar. Nabi Nuh pun mulai mengumpulkan pengikutnya untuk bersama-sama membuat perahu tersebut. Orang-orang kafir yang melihatnya menertawakan Nabi Nuh beserta pengikutnya. Nabi Nuh pun berkata, "Tunggu sajalah nanti, jika kamu mengejek dan mengolok-olok kami, akan tiba waktunya bagi kami untuk mengejek kamu. Kelak kamu akan mengetahui untuk apa perahu ini kami siapkan. Tunggulah azab dan hukuman Allah menimpa atas diri kamu." Nabi Nuh alaihi salam menerima wahyu dari Allah. "Siap-siaplah engkau dengan kapalmu. Bila tiba perintahku dan terlihat tanda-tanda dariku, maka bersegeralah angkut bersamamu di dalam kapalmu dan kerabatmu. Bawalah 2 pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di atas bumi, dan berlayarlah dengan izinku." Saat muncul tanda-tanda dari Allah, maka Nabi Nuh segera membuka perahunya dan mengajak orang-orang mukmin untuk menaikinya. Jibril pun turun ke bumi menggiring setiap binatang yang berpasangan agar setiap spesies binatang tidak punah dari muka bumi, sebab badai dan angin topan akan menenggelamkan semuanya. Nabi Nuh membawa burung, binatang buas, binatang yang berpasang-pasangan seperti sapi, gajah, semut, dan lain-lain. Dalam perahu itu, Nabi Nuh telah membuat kandang khusus binatang buas. Ada beberapa pengikut Nabi Nuh yang menaiki kapal itu. Istri Nabi Nuh tidak beriman kepadanya, sehingga ia tidak ikut naik perahu. Salah seorang anak Nabi Nuh yang menyembunyikan kekafirannya dengan menampakkan keimanan di depan Nabi Nuh pun tidak ikut dalam perahu itu. Ternyata kebanyakan kaum Nabi Nuh saat itu tidak beriman, sehingga mereka tidak ikut serta ke dalam perahu. Air pun mulai meninggi, keluar dari celah-celah bumi. Sementara dari langit turunlah hujan yang sangat deras. Hujan semacam ini belum pernah turun sebelumnya, bahkan tidak akan pernah turun lagi sesudahnya. Maka laut pun bergolak, ombaknya menerpa apa saja dan menyapu isi bumi. Banjir bandang terjadi di mana-mana. Air pun meninggi di atas kepala manusia, melampaui ketinggian pohon yang paling tinggi. Bahkan puncak gunung pun akhirnya tenggelam.
Akhirnya seluruh permukaan bumi diselimuti oleh air. Tak ada satupun yang selamat kecuali yang ikut berlayar bersama perahu Nabi Nuh. Dari kisah Nabi Nuh tadi, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil. Nabi Nuh memiliki sikap terpuji bekerja keras. Hal itu dapat terlihat dari sikap kerja kerasnya saat berdakwah kepada umatnya dan juga membuat kapal besar bersama umatnya. Nabi Nuh pun memiliki sifat sabar dan pantang menyerah. Meskipun banyak orang yang mengoloknya dan tidak ingin memasuki ajarannya, ia pantang menyerah dan terus berdakwah. Nabi Nuh pun sabar menghadapi istri dan anaknya yang kafir dan tidak mengikuti ajakannya. Nabi Nuh pun taat dalam menjalankan perintah Allah, juga tidak sombong kepada sesama. Dari kisah tersebut dapat kita terapkan suri tauladan Nabi Nuh yang baik di kehidupan sehari-hari. Kita harus mencontoh sikap yang dimiliki Nabi Nuh, khususnya sikap kerja kerasnya. Seperti belajar dengan sungguh-sungguh dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana anak-anak tentang kisah Nabi Nuh tadi? Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita kerjakan soal latihan berikut ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like videonya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.